Oke. Jadi itu bahan-bahannya ya. Bahan-bahannya ada slide dari Ilkom, oke, slide dari Computer Science Ilkom. Kemudian ada slide dari Silbersat, teman-teman bisa download chapter 12. Oke, ini tentang teori-teorinya. Jadi I/O itu apa sih? Kemudian yang termasuk I/O itu apa? Itu sebenarnya ada di sini. Dan itu sebenarnya mudah ya. Jadi nggak perlu banyak ini saya rasa teman-teman sudah tahu. Nah, nanti untuk I/O programming saya ada slide sendiri. Nah, oke, jadi gitu. Oke, kita buka ya. Dan sebentar saya buka slide-nya. Oke. Oke, untuk teorinya teman-teman nanti bisa baca sendiri ya, jadi slide Silbersat. Jadi itu tinggal baca saja pengetahuan umum I/O itu apa dan seterusnya. Oke. Oke, sebentar saya lihat. Oke, ini masih download. Sebentar 42 detik. Yes. Oke, teman-teman, ini slide dari Silbersat ya. Oke, slide dari Silbersat. Oke. Ini tentang pengertian I/O itu apa, kemudian I/O itu ada apa saja ya. Ada yang keperluannya untuk storage, ada untuk transmission, ada untuk human interface. Ya kalau yang storage teman-teman sudah tahu itu seperti hard disk, kemudian seperti SSD, seperti USB. Nah, itu kan storage ya. Transmission seperti LAN, kemudian seperti Bluetooth. Nah, kemudian ada human interface seperti keyboard, seperti mouse. Nah, itu keperluan-keperluan dari I/O. Kemudian ya biasanya I/O itu terkonek dengan port ya, kemudian ada busnya di situ ya, ada bus. Oke. Oke, kemudian setiap I/O biasanya punya controller atau adapter ya, ada adapter. Jadi kalau USB ada USB adapter, mouse, keyboard ada adapternya juga dan seterusnya, semua ada adapternya. Termasuk VGA, kemudian PCI Express, nah itu juga ada adapternya. Oke, nah ini ya, biasanya kita punya PCI bus itu seperti jalur bus utama untuk I/O, kemudian nanti terkonek dengan device-device I/O yang lain, seperti prosesor, seperti monitor, graphic controller. Oke. Kemudian ada bridge ya, bridge ini yang menghubungkan antara memori, prosesor, dan cache. Ada SAS controller. Nah, ini ada keyboard, USB port, dan seterusnya. Ini SAS ini terkonek dengan disk, dan seterusnya. Jadi ada bus ya, bus yang menjadi jalur utama. Oke, nah ini teman-teman nanti bisa baca. Kemudian setiap I/O itu sudah diberikan alamat sendiri-sendiri. Contohnya di sini alamat 0 sampai F itu untuk alamatnya DMA controller. 20 sampai 21 itu interrupt controller. Ini hexa ya. Kemudian 40 sampai 43 untuk timer, 200 sampai 20F untuk game controller, 2F8 sampai 2FF untuk serial port dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian ya selain bekerja dengan interrupt, OS kadang juga bekerja dengan pooling ya. I/O-nya itu di-pool, bukan di-interrupt. Nah, jadi dia akan kayak semacam nge-pooling. Ada input nggak nih? Dia akan pooling. Nah, kalau ada input nanti akan di-handle. Tapi kalau tidak ada ya sudah.
Nah, jadi seperti, kalau interrupt itu jadi di action-nya dari hardware-nya langsung memberikan interrupt, nah nanti, komputernya yang langsung meng-handle interrupt tersebut. Nah, tapi kalau polling, komputernya yang aktif aktif mencari ada input nggak nih sekarang. Nah, kalau ada input nanti akan di-handle, kalau tidak ada ya sudah, gitu. Oke, ada polling, ada interrupt ya. Kemudian ya dan seterusnya teman-teman bisa baca lagi sendiri ya masalah teori-teorinya ini. Ada DMA ya, Direct Memory Access, ini bisa ngakses memori langsung dari I/O akses memori. Oke. Kemudian em, ya ini contoh ya karakteristik dari I/O device. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca. Oke, ya. Kemudian nah ini masalah teori-teorinya teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, mungkin saya lebih tertarik untuk membahas tentang bagaimana pemrograman I/O di dalam Linux dan Unix ya. Mungkin itu yang lebih saya tertarik membacanya. Oke, oke ini kita ganti slide ya. Oke, nanti slide-nya juga saya upload ke Skele. Oke, Linux dan Unix I/O programming. Oke, oke. Oke, mengingat sebentar ya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Linux dan Unix itu memperlakukan I/O seperti halnya memperlakukan file. Jadi kalau teman-teman punya Linux misalnya kita ada dev ya, di folder root dev itu merupakan device-device yang ada di komputer kita. Nah, contohnya di sini ada device ada misalnya DMA nih ya, DMA heap. Oke. Kemudian ada misalnya I2C, kemudian ada loop, kemudian ada mem, ada net, ada NVMe. Nah, ini untuk storage-nya NVMe ya, untuk SSD. Ada NVIDIA CTL, ada NVIDIA 0, nah itu untuk grafik. Kemudian ini juga NVMe, ada port. Oke, kemudian ada PSAux. Kemudian ada SDA, ini hard disk ya. SDA itu hard disk. Kemudian dan seterusnya ya, seterusnya. Ini semua device komputer itu dinyatakan seperti halnya diperlakukan seperti halnya file di dalam komputer kita. Nah, di dalam sistem atau OS-nya Linux atau Unix gitu. Oke. Nah, kemudian karena diperlakukan seperti file, maka pemrogramannya juga mirip seperti file juga gitu ya. Jadi pemrogramannya mirip seperti file juga. Jadi abstraksinya atau bagaimana kita memprogram I/O di dalam Linux atau Unix itu mirip seperti memprogram file, seperti memperlakukan file. Oke, karena kita file ya kita baca dulu file sistem abstraksinya gimana, ada directory, ada file descriptor dan kawan-kawan. Ya. Oke, jadi seperti halnya file ya. Jadi I/O di dalam Linux atau Unix diperlakukan seperti halnya file. Oke, kemudian file itu adalah sequence of byte of data. Jadi adalah kumpulan byte dari data, itu file. Nah, kemudian file system itu adalah bagaimana kita mengatur file-file tersebut di dalam sebuah disk, sebuah storage ya, sebuah partisi. Oke, kemudian ada link ya. Kalau teman-teman misalnya pernah mendengar ada hard link, ada soft link di Linux ya, itu merupakan konektor ya. Konektor dari directory ke file atau dari file ke file lain. Jadi kalau di Linux kita bisa membuat link dari satu file ke file lain gitu. Oke, directory adalah spesial file yang bisa yang berisi link ke file yang lain. Jadi teman-teman waktu belajar tentang LBFS ya, Little Belajar File System di week 04 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan week 4 atau week 3 ya. Nah, itu kan ada folder isinya file, filenya nanti ke link ya ke blok 1, blok 2, blok 3 dan seterusnya. Oke. Kemudian file name ternyata itu adalah sebuah link ya. Nama file itu sebuah link ke isinya. Link ke isi dari byte-byte dari file tersebut. Oke. Ya, path name itu adalah chain of file names ya. Jadi kumpulan file name yang biasanya disparate dengan slash. Oke. Kalau di Linux atau Unix kan pakai slash 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 ya. Kalau di Windows pakai backslash. Oke. Oke, kemudian sekarang inode ya. Oke, ada istilah namanya inode, itu adalah segmen data dari file system yang mendeskripsikan tentang file. Jadi informasi tentang file itu ada di inode. Jadi ada informan atau informasi khusus dari file itu namanya inode, itu isinya deskripsi dari file
dan letak dari sisa isi dari file. Ya, jadi termasuk namanya, ukurannya, kemudian last modified-nya kapan, termasuk juga isinya nanti kita ngambilnya di mana. Nah, jadi kayak kemarin LBFS ya, Little Brother File System, itu kan ada blok 0, 1, 2, 3. Nah, pakai list ya. Nah, itu gimana cara nentuinnya? Nah, itu ada di cara menemukan isinya di mana itu ada di inode gitu. Oke, kemudian file descriptor. Ada file descriptor itu sebuah pointer ya, sebuah pointer yang nilainya adalah integer ya. Dia non negatif integer ya, sebuah bilangan integer yang berperan sebagai pointer ya pada suatu proses, oke, pada suatu proses untuk untuk mapping ke sebuah file ya, untuk mapping ke sebuah file. Jadi kalau kita misalnya nanti open sebuah file, nanti akan dapat file descriptor. Oke. Nah, itu file descriptor ya. Jadi adalah sebuah integer yang merujuk ke file, yang merujuk ke sebuah file. Oke. Kemudian ada open file description. Ini adalah mapper ya. Ini adalah mapper yang disediakan oleh OS untuk mapping dari file descriptor ke file yang diinginkan, ke inode dari file yang diinginkan. Nah, itu. Kurang lebih oke, ini gambaran directory, oke. Ini directory, oke. Oke, kurang lebih begini ya. Oke. Oke, jadi kita kalau punya proses jalan ya, kalau kita punya proses jalan, kemudian kita ingin membuka file, nah file tadi kan informasinya ada di inode ya, inode nanti yang poin ke isi file. Nah, kita akan open sebuah file. Nah, ketika kita open file, nanti kita akan mendapatkan file descriptors. Jadi file descriptor itu sebuah integer sebagai pointer ke suatu file. Nah, pada suatu proses. Biasanya nomor file descriptor itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi untuk 0, 1, 2 itu sudah dipakai untuk standar input, standar output, standar error. Jadi sudah taken, sudah tidak bisa dipakai lagi. Nah, kalau kita membuka file lain misalnya tmp.txt ya, coba.txt itu nanti ya file descriptornya mulainya 3, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pokoknya 0, 1, 2 itu sudah di-reserve, sudah diambil, sudah di-reserve, disediakan untuk standar input, standar output, standar error. Nah, kemudian ada open file descriptor, ini yang nanti memapping ya, memapping masing-masing proses nanti ke file yang dituju. Nah, ini kan inode ini kan ya istilahnya gerbangnya dari file ya, gerbang dari file itu kan inode. Nah, informasi dan nanti letak-letak isinya kan ada di inode. Nah, nanti yang memapping dari per proses file descriptor ke inode itu adalah open file descriptor. Open file description. Ini disediakan oleh OS. Jadi ini tuh built-in by OS gitu. Kalau ini tadi miliknya si proses. Oke, ini punyanya si OS, ini yang ada di dalam file gitu. Oke. Oke, jadi ini ya file descriptor berproses unique non negative integer mengidentifikasi open file for the purpose of file access untuk mengakses file. Oke, open file description itu adalah mapping ya, yang mapping group of process untuk to currently accessing a file. Oke. Kemudian ada file access mode ya, ini masalah mode aksesnya. Apakah cuma read aja, apakah read write, apakah append dan seterusnya. Oke. Kemudian ada file offset. Nah, file offset adalah jadi kalau kita open file ya, kita akan membuka file itu pasti kita punya offset. Offset itu adalah letak byte keberapa di dalam file tersebut. Jadi awal-awal kita mengakses byte 0. Kita nulis ya selama 5 byte dan nanti byte-nya offsetnya naik ya, naik 5 gitu ya. Naik 5 byte ya. Berarti nanti mulai byte ke 5 ya. 0 1 2 3 4 tadi ya. Naik ke byte ke 5. Jadi offset itu byte kesekian ya. Nomor byte kesekian yang kita akses pada suatu file. Oke, file status ada append mode or not, jadi bisa di append atau tidak atau langsung ditulis dari awal. Kemudian sifatnya blocking atau non blocking. Kalau blocking ya kalau sedang diakses orang lain nggak boleh akses, kalau non blocking ya sama-sama boleh akses gitu. Oke. Ya, ada Vivo special file ya, ada pipe juga. Oke, ya, mungkin itu aja untuk pengantarnya. Kita masuk ke perintah-perintahnya ya. Kita masuk ke perintah-perintahnya. Oke. Ada open, ada close, ada fd open, ada lseek, ada unlink dan seterusnya. Kita mulai yang pertama yaitu open. Ya, open itu ya
buka file ya, buka file. Sintaksnya begini. Oke, open. Ini nanti akan return integer. Nah, integer yang di return ini adalah file descriptor ya. Jadi kalau kita open, oke, oke, kalau kita open nanti kita dapatkan file descriptor dari sini ya. Parameternya adalah nama file ya, kemudian nanti ada flag dan ada mode. Oke, apa itu flag, apa itu mode? Flag ya adalah kita ingin mengakses membuka file tersebut itu dengan ya flag seperti apa? Misalnya ini ya, read only atau write only atau read write atau append, create, truncate, XCL, sync dan seterusnya. Jadi bagaimana kita mengakses file tersebut? Nah, itu flag ya. Oke, create ya kalau belum ada nanti di-create. Truncate itu kalaupun sudah ada nanti isinya dinolkan, isinya dihapus. Di truncate jadinya 0. Size-nya jadi 0. Jadi truncate itu isinya kalaupun sudah ada nanti isinya dikosongkan. Nah, jadi size-nya jadi 0. Excel itu create error jika create tapi filenya sudah ada. Nah, itu SCL ya. Sync itu untuk synchronization ya. Oke. Block calling proses. Jadi kalau misalnya sedang diakses, orang lain nggak boleh ngakses. Nah, itu sync. Oke. Oke. Oke ya. Kemudian itu flag ya. Bagaimana kita mengakses? Nah, mode ya, mode itu adalah mode atau hak akses untuk future ya. Future akses dari file tersebut. Jadi setelah nanti kita akses selesai, terus kita tutup lagi, future aksesnya bagaimana? Nah, itu pakai ini. Nah, mode ya, parameter yang ketiga dari open tadi. Parameter pertama name, parameter kedua flag, parameter ketiga mode. Gitu. Oke, nah kemudian untuk mode-nya sendiri ada ini ya, ada untuk user, untuk group, ada untuk other. Nah, oke, ini S, RWX untuk user. Jadi usernya boleh RWX. Ini untuk user hanya read aja. Ini write aja, ini execute aja. Nah, yang ini untuk grup ya, grupnya boleh RWX, ini hanya read aja untuk grup, write aja untuk grup, ini execute aja untuk grup. Nah, oke, kemudian ini untuk other ya, other user lain yang tidak masuk dalam grup ya. Read RWX untuk other, R aja, W aja sama X aja. Oke, jadi kita bisa pilih yang mau yang mana. Apakah hanya boleh mengakses satu flag dan satu mode? Tidak. Jadi flag dan mode itu bisa kita pilih beberapa dalam satu kali open ya, satu perintah open yang bersamaan. Jadi kita misalnya pilih read write sama create sama truncate boleh gitu ya. Ini misalnya RWXU sama RGRP ini boleh gitu. Jadi kita bisa pilih beberapa flag digabung jadi satu gitu. Nah, itu tinggal di OR aja gitu. Kemudian untuk menutup file kita pakai close ya, ada pakai close. Ya. Ya, ini contoh ya untuk membuka file ya. In fd fd sama dengan open. Nah, ini nama filenya tadi ada di argv. Kemudian ini flagnya read only dan create. Kemudian modenya future access-nya adalah read untuk user, yang lain nggak dikasih. Oke, ini close fd. Ya, jadi hasil dari open ini adalah file descriptor. Oke, meskipun dia cuma integer tapi itu ada meaningnya. Dia mengakses sebuah file tertentu. Nah, yang ada di sini gitu. Oke. Oke, create. Ya, create ini jarang dipakai karena sebenarnya sudah diwakili oleh open. Ya, create ini hanya untuk membuat file ya dengan parameter nama lalu modenya. Nah, itu sebenarnya sama saja kita mengakses open ya dengan nama ya, nama file. Kemudian di sini ada flagnya read write only, oke, write only. Kemudian ini di OR dengan create, lalu di OR dengan truncate. Nah, itu artinya create seperti ini ya. Jadi ini dua ini equivalent. Maka dari itu kita jarang menggunakan create, langsung saja pakai open gitu. Oke. Berikutnya untuk baca tulis ya, untuk baca tulis. Nah, setelah open dan close sekarang baca dan tulis. Nah, jadi ini berlaku general untuk semua I/O ya, baik itu file biasa ataupun device ya, seperti USB, seperti Bluetooth dan kawan-kawan. Itu kita bisa open close dan read write seperti ini. Oke. Oke ya, read ini adalah untuk baca ya, baca data ya. Oke, parameternya adalah file descriptor ya, mau nggak mau harus di open dulu. Lalu buffer ini adalah letak penyimpanan data yang kita akan baca. Jadi nanti kalau datanya dibaca nanti disimpan di buff ya.
Terus ini jumlah data yang dibaca. Nah, return value-nya adalah tadi jumlah data yang dibaca. Jadi kalau misalnya kita baca 10 byte lalu berhasil, maka return-nya 10 ya. Tapi kalau misalnya gagal nanti return-nya -1. Nah, jadi berapa data yang sukses dibaca nanti di return oleh read. Nah, sesuai dengan permintaan di sini. Kalau misalnya sukses membaca 5 data atau 5 byte data, ya udah return 5. Tapi kalau misalnya nanti gagal, ya return-nya -1. Gitu. Oke, write. Write untuk nulis ya. Ini kebalikannya. Jadi kalau tadi untuk baca, nah read untuk baca, kalau write untuk nulis. Nah, contoh di sini sama aja ya sintaksnya. Write, kemudian file descriptor, kemudian di sini buffer untuk menampung data yang akan ditulis ke file atau ke I/O. Kemudian di sini jumlah yang akan ditulis ada berapa byte. Nah, return value-nya sama. Jadi jika dia sukses menulis 10 byte ya akan return 10 ya sejumlah yang di sini. Tapi kalau gagal nanti dia akan return -1 gitu. Oke. Nah, ini contoh program ya sederhana untuk membaca tulis file ya. Ini programnya oke, programnya akan buka myTMP. Oke, oke. Kemudian ini juga ya F1, F2, oke, myTMP. Kemudian oke, kemudian ini modenya read write create ya. Sorry, ini flagnya ya. Modenya 0700. Berarti user dikasih RWX yang lain tidak. Oke. Setelah itu ini ya print file descriptornya berapa, lalu ini nulis ke file ya, nulis ke file tadi myTMP, masing-masing string 1 dan string 2 lalu return 0. Oke. Ada yang bisa menebak output dari program ini? Hasilnya nanti apa? Halo, ada yang bisa menebak ini outputnya programnya nanti apa? Oke, ini sebenarnya kurang bagus ya programnya karena nggak di close ya. Harusnya di close aja. Ini close F1. Oke, close F2. Oke, ada yang bisa nebak output program ini apa? Oke, jadi ini ada F1, itu file descriptor untuk myTMP. Nah, itu F2, file descriptor juga untuk myTMP. Oke. Oke, kemudian kita print nilai file descriptornya F1 dan F2. Oke. Kemudian kita tulis ya string 1 dan string 2, masing-masing menggunakan F1 dan F2. Oke. Oke, ada yang bisa nebak output program ini? Yuk, silakan ditulis di chat atau disampaikan di mikrofon. Yuk, yuk, yuk. Ya, silakan. Itu mungkin
Yang jelas sih kan dia akan print di printf yang 18 kan, itu utamanya kan. Ya, betul. Itu output programnya. Ya, F1, F2 nilainya berapa file nih? F1 dan F2-nya, apakah nilainya yang 0700 itu bukan sih? Bukan. Jadi file descriptor itu merupakan nilai integer non negatif yang merepresent ke file, yang merupakan pointer ke file. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, file descriptor non negatif berarti mulai 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi 0, 1, 2 itu sudah dipakai oleh standar input dan standar output. Nah, berarti kalau kita buka file ya, maka nanti biasanya dapat file descriptornya itu mulai 3 gitu. Oke. Nah, kira-kira nilainya ini berapa nanti F1 dan F2? 3 dan 4, Pak. Nah, betul. F1 sama dengan 3, kemudian F2 sama dengan 4. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah itu kan ini menulis ke file kan ya, menulis ke file myTMP. F2 juga menulis ke file myTMP. Nah, setelah program ini selesai, isi dari myTMP gimana kira-kira? Isinya apa? Ini ngeprint, ini nulis string 1, ini string 2. Nah, sebanyak string length ya, panjang dari string 1, panjang dari string 2. Oke, ada yang bisa nebak? Karena itu F1 sama F2 filenya sama, berarti isinya SR1 sama SR2 bukan, Pak? Ya, berapa? Ditulis saja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, backslash N, 5, backslash N, 6, 7, 8, backslash 6, N. 7, backslash N. Oke, ya. Ada pendapat lain? Oke, nggak ada ya. Nah, ini salah ya. Jadi jawabannya bukan ini. Oke, jawabannya adalah yang benar adalah ini. 678 backslash N, kemudian 5 backslash N. Ini jawabannya. Oke, mengapa kok bisa begitu? Ya, kita gambarkan ilustrasinya ya. Kita gambarkan ilustrasinya di sini. Nah, jadi kita punya file ya, kita punya file, oke, namanya myTMP. Oke, file ini namanya myTMP. Ini kita perbesar. Oke, myTMP. Oke ya. Nah, kemudian ada file descriptor F1 dan F2. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa file descriptor itu adalah pointers ya untuk ke file ini. Nah, jadi ada F1, F1 sama dengan 3 nilainya, kemudian ada F2 sama dengan 3. Nah, meskipun mereka itu menuju ke file yang sama, tapi mereka adalah pointer yang berbeda. Jadi mereka dua pointer yang berbeda dan independen ya, masing-masing berbeda dengan yang lain. Nah, oke, nah jadi mereka adalah pointer yang sepertinya begini ya ilustrasinya. Jadi mereka awalnya ke byte 0 ya. Mereka awalnya ke byte 0. Ini byte ke 0, byte ke 1, byte ke 2, byte ke 3, byte ke 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Oke ya. Nah, oke ya. Ketika F1 itu menulis ya, ketika F1 menulis ya, jadi dia menulis sebanyak ini 1 2 3 4 5 backslash n sebanyak 6 byte. Nah, dia menulis sebanyak 6 byte ya. Nanti berarti isinya 1 2 2 3 4 5 backslash n. Nah, setelah menulis pointernya F1 itu berpindah ya. Dia pointernya bukan di sini lagi ya. Pointer dia bukan di sini lagi tapi sudah pindah ke
offset di sini ya, ke byte kesekian. Katakanlah ini byte ke 0, ya, byte ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini byte ke 6. Jadi offset dia sudah berpindah ke byte ke 6. Sementara file descriptor 2 F2 itu nilai masih sama, dia masih ada di sini. Pointernya dia masih terletak di byte 0. Nah, dengan demikian ketika kita menjalankan baris 21 ya, ya F2 itu nulisnya dari depan. Nah, berarti dia nulis dari sini ya, nulis dari depan. Nulis dari depan sebanyak ini str2 4 karakter 4 byte. Berarti 4 karakter ini nanti ditimpa sama F2. Jadi isinya nanti ini 6, oke, 7, 8 backslash n. Nah, terus si pointernya F2 yaitu dia pindah ya, geser ke depan ke sini. Oke. Sehingga outputnya kalau kita lihat nanti jadinya 6, 7, 8 backslash n, 5 backslash n. Nah, jadi meskipun file descriptor ini merujuk ke file yang sama, tapi mereka dua pointer yang berbeda. Nah, dan masing-masing independen dari yang lain. Kalau mereka open begini ya, kalau sama-sama open seperti ini. Nah, itu kita bisa lihat ya. Itu kita bisa lihat dari sini. Oke ya. Oke, GCC io.c min.o io. Oke, ini harusnya komen ya. Mohon maaf, ini coret-coret harusnya komen. Oke. Oke ya. Titik slash io ya. Oke, outputnya ini F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 4. Oke, ini outputnya benar ini. Isi file myTMP kita lihat. Chat myTMP. Oh, kita delete dulu ya. Clear rm myTMP. Ini mungkin bekas yang sebelumnya ya. Oke. Oke, kita run lagi. Ya, kita cat myTMP. Ya, 678 backslash n atau enter, lalu 5 enter lagi. Oke, jadi outputnya ini. Ya, 678 enter, 5 enter. Oke, ini kalau di print di terminal seperti ini. 678 enter, 5 enter. Oke, sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Saya bertanya Pak. Oh ya, silakan. Itu F1 sama F2 kan ngebuka file yang sama ya Pak? Ya, betul. Tapi nanti file deskriptornya tetap berbeda ya Pak, integernya 3 sama 4 ya? Tetap berbeda. Nah, tadi dilihat ya, F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 4 tuh. Nah. Saya mau konfirmasi Pak di gambar soalnya F1-nya 3, F2-nya 3. Sorry, ini 4, harusnya 4 ya, maaf. Oh iya Pak, iya. 4. Tetap saya salah paham. Kasih Pak. Sorry ya, 4 ya. Ini salah tulis aja nih. Oke, ini 4 ya. 4. Oke. Ya, ada yang nanya lagi tadi? Tadi ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Boleh lewat chat, boleh lewat ini, boleh lewat mikrofon. Oke, nggak ada ya. Oke, sekarang kalau misalnya saya tambah begini. Sekarang kalau programnya saya buat begini. Oke, kira-kira isi dari myTMP apa? Ada pertanyaan di chat tuh Pak. Oh, ada yang ditanya di chat. 5 backslash n kenapa? Waduh. Ini tadi ya, awalnya ya, F1 itu menulis 1, 2, 3, 4, 5 backslash n. Ya, backslash n itu satu karakter ya, itu karakter enter. 1,
1, 2, 3, 4, 5 backslash n. Nah, terus pointernya dia F1 pindah ke depan ya. Karena dia sudah menulis 6 karakter ya, dia pindah ke offset nomor 6. Terus nah F2 itu nulis 678 ya, 678 backslash n. Ini juga satu karakter. Ini satu kotak itu satu karakter, satu byte. Tapi F2 itu nulisnya bukan dari kanan, bukan dilanjutkan, tapi dia nulis dari depan. Karena F1 dan F2 mereka pointer yang beda. Nah, jadi 678 backslash n nulis dari depan. Akibatnya 1, 2, 3, 4 itu ditimpa, ya ditimpa oleh 678 backslash n. Sehingga kalau kita lihat outputnya secara keseluruhan, kalau kita lihat kondisi akhir file MyTMP secara keseluruhan, berarti isinya 678 backslash n, lalu 5 backslash n. Ya, jadi hasilnya ini. Oke. Gimana? Siapa yang tadi yang tanya? Oh, oke. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, sekarang kalau programnya saya ubah jadi begini. Write F1 str1, write F2 str2, write F2 str2 lagi, write F1 str1. Kira-kira output programnya jadi gimana? Oke, yuk ada yang mau nebak? Boleh ditulis di chat, boleh disampaikan di mikrofon. Yuk, yuk, silakan. Oh, ini ada yang coba jawab nih. Oke, ya 678. Oke, kita tampung dulu. Ada pendapat lain? Ya, 678 backslash n 5 backslash n 1 2 3 4 5 backslash n. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya, maksudnya backslash n kan ya, bukan slash ya, backslash ya. Oke. Yuk, ada yang mau nyoba jawab lagi? Oke. Kita coba ini ya. Kita coba buat ya. Nah, oke. Ya. Kita di sini punya F1 sama dengan 3 ya, F1 sama dengan 3. Oh, besar sekali. Silakan aja. F1 sama dengan 3. Oke. Kemudian kita punya F2 sama dengan 4 ya. Ya, awal-awal mereka pointernya sama-sama ke byte ke 0 ya, byte ke 0 paling depan. Oke, ingat mulainya 0 ya, mulainya byte ke 0, offsetnya mulainya ke 0. Oke, kemudian kita lihat ini baris 20 menulis string 1 ya, menulis string 1. Ya, berarti menulis 1 2 3 4 5 backslash n ya. Oke. 1 2 3 4 5 oke, backslash n. Oke. Oke, setelah menulis ini, maka pointernya F1 pindah ya. Pointernya F1 pindah. Oke. Pindah ke sini. Oke, kemudian F2 menulis string 2 ya. 678 oke, backslash n. Nah, berarti 4 karakter ini dia ditimpa ya. 4 byte ini ditimpa. Oke, itu ditimpa dengan 6. Oke, 6. Terus 7 8 backslash n. Oke.
Oke, setelah menulis ya dia pindah ya, pointernya maju ke offset di sini. Oke. Nah, berikutnya dia menulis lagi, F2 nulis lagi. 678 \n. Nah, otomatis yang di sini juga ketimpa ini. Jadi yang ini juga otomatis ketimpa. Nah, dengan 678 \n. Oke, jadi ini nulis lagi 6 oke, 7 8 \n. Oke, agak ini ya, \n. Oke. Nah, setelah menulis ya sama, tadi pointernya dia berarti pindah maju ya, maju ke offset di sini. Ke sini ya. Maju ke sini. Nah, sekarang F1 menulis lagi, F1 menulis string 1 lagi. Nah, berarti nulisnya dari sini ya. Berarti ini nanti ketimpa 8 sama \n ini ketimpa ya. Ketimpa dengan string 1. Nah, berarti ini nulis 1 oke, 2 3 oh kurang ya. Oke. 1 2 3 4 5 terus \n. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat outputnya secara lengkap ya, berarti outputnya 6 7 8 \n terus 67. Nah, 67 habis itu ini bukan 8 \n ya, tapi 1 2 3 4 5 \n. Oke, ya. Nah, nanti kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan. Oke, terakhir tadi lupa ya. Ini tadi setelah nulis ya, dia maju ya, offsetnya maju ke sana ya. Oke, mungkin nggak kelihatan, nggak apa-apa. Pokoknya setelah nulis dia maju. Jadi 678 \n, 67 1 2 3 4 5 \n. Oke. Oke, kita coba lihat di terminal ya. Oke. rm mytmp. Oke, terus kita compile ulang. Oke. Terus kita cat ya. Oh, sorry, belum di run ya. Itu belum di run. Ya, di run dulu ya. Output di terminal masih sama, F3 sama dengan 3, F2 sama dengan 4. Ya, F1 sama dengan 3, F2 sama dengan 4 ya. Terus kita lihat mytmp. Ya, 678 enter ya. Oke, enter. Setelah itu 67 1 2 3 4 5 enter. Oke. Ya, itu output dari program yang ini tadi kita modifikasi. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Yang jelas F1 dan F2 mereka punya pointer yang beda-beda ya. Jadi nanti ketika nulis ya mereka sesuai pointernya masing-masing gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Oke. Oh, ada yang tanya nih di chat. Oke. 678. Oke, sip. Oh ya, tadi saya lihat. Oke, sip. Ya, lumayan ada yang sudah betul nih. Oke. Ya, oke, sip. Sudah beberapa sudah betul ya. Farhan. Oh, Nirwana Pratiwi. Farhan. Reta Darumi, Nirwana Pratiwi. Oke. Ya, oke, sip. Ya. Kalau sudah kita lanjut ya. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Ini masih ada beberapa. Oke. Perintah berikutnya adalah dup ya. Dup ini artinya duplicate ya, duplicate file descriptor. Nah, jadi ada perintah dup dan dup 2. Ini penggunaannya kurang lebih sama, cuman beda inisiasinya aja, beda pemanggilannya aja. Oke, jadi dup itu nanti duplicate file descriptor. Nah, jadi misalnya begini ya, contoh programnya.
Oke, contoh programnya begini. Oke, minta sorry, contoh programnya kurang lebih begini ya. Saya hapus lagi ya ini ya, 2 baris ya. Ini ada F3 misalnya. F3 sama dengan dup dari F1. Nah, berarti F3 ya, F3 itu adalah duplikat dari F1. Nah, artinya duplikat bagaimana? Artinya duplikat itu nanti F3 itu juga merujuk ke MyTMP. Tapi nilai file descriptornya beda, bukan kan tadi F1 nilainya 3 ya, bukan F3 nanti nilainya bukan 3, tidak sama nilainya, nilai integer file descriptornya tidak sama, tapi mereka sama-sama menunjuk ke MyTMP. Nah, oke, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat, kalau kita lihat, oke, ya begini. Terus misalnya kalau saya write, nah write F3 ya dengan file descriptor F3, str1, oke, ya. Kita remove dulu ya, rm myTMP, oke. Terus kita compile. Oh, integernya belum dideklarasi ya, F3. Oke. Oke. Titik slash io. Ya, jadi F3 nilainya 5 ya. Jadi meskipun F3 itu adalah duplikat dari F1, mereka sama-sama refer ke myTMP, tapi nilainya F3 tidak sama dengan F1 ya. Integernya beda nilainya. Jadi urutannya setelah 4 berapa ya? 5 gitu. Oke. Ya, ada yang mau nebak nilai dari isi dari myTMP nanti gimana setelah ini, setelah ada 3 perintah ini? Write F1, write F2, write F3, oke, str1, str2, str1. Yuk, ada yang mau nebak kira-kira nanti outputnya bagaimana? Oke, ada yang mau nebak kira-kira outputnya nanti bagaimana? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, backslash n. Udah gitu aja. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Tebak benar nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nih nggak ada masalah. Hanya menguji aja, menguji pemahaman kita. Enam tujuh delapan n 5 n 1 2 3 4 5 n. Oke, Samuel. Oke, sepertinya kamu benar. Oke. Ya, ada lagi? Ada jawaban lagi? Jawaban lain lagi? Oke. Ya, kita bikin baru. Nah, oke ya. Ya, sepertinya jawaban Samuel itu benar ya. Sepertinya jawaban Samuel itu benar. Ya ini ya, kita copy paste lalu kita kasih di sini. Oke. Nah, ini kita punya file tadi ya. Punya file myTMP ya. Kita kasih kotak-kotak dulu. Oke. Nah,
kita punya F1 ya, kita punya F1 nilainya sama dengan 3 nih. Oke. Kita punya F2, F2 sama dengan 4. Kemudian F1 dan F2 itu pointer yang berbeda begini ya. Ini pointer yang berbeda seperti ini. Oke. Lalu kita punya F3 sama dengan 5 ya. Kita punya F3 sama dengan 5. Oke, nah ini perbedaan antara dup dan open ya. Kalau open nanti dia jadi pointer sendiri. Jadi kalau F3 itu nanti open, dia jadi pointer sendiri seperti halnya F1 dan F2, dia pointer sendiri. Tapi karena ini adalah perintah dari dup, yaitu duplicate, ya maka F3 itu bukan pointer sendiri, tapi duplikasi dari F1. Maksudnya duplikasi bagaimana? Nah, begini ya. Jadi ini diduplicate. Nah, ini begini. Jadi kalau F1 gerak, F3 ikut gerak. F3 gerak, F1 ikut gerak. Jadi mereka berdua itu saling duplicate. Nah, berbeda cerita kalau misalnya F3 itu tadi hasil open mighty MP sama seperti F1 dan F2. Maka yang terjadi begini, dia punya pointer sendiri begini. Nah, tapi karena F3 itu bukan open, hasil dari open atau yaitu hasil dari dup, maka yang terjadi begini. Nah, duplicate. Oke, nah itu duplicate begini. Jadi kalau F1 gerak, saat F1 maju, F3 ikut maju. Nah, kalau F3 nulis, ya, F1 juga ikut maju. Nah, jadi mereka ini saling duplicate. Satu gerak, yang lain ikut gerak. Nah, itulah manfaat atau karakteristik dari dup ya, dari dup. Nah, sehingga ketika kita buat seperti ini, ya, bagaimana isi dari MTMP ya, kita tulis seperti tadi ya. Jadi pertama F1 dulu nulis ya, F1 dulu nulis. Oke, baris 21 F1 dulu nulis ya. 1. Oke, kemudian 2, oke, 3, 4, 5, backslash n. Nah, otomatis setelah nulis mereka maju ya, offsetnya maju. Jadi offsetnya bukan di sini lagi, tapi mereka offsetnya sekarang maju ke sini. Oke. Ya, ini juga berlaku untuk F3. Nanti F3 kalau nulis bukan dari depan lagi, tapi dari sini gitu. Nah, setelah itu F2 nulis ya, seperti tadi ya, 678 backslash n. Berarti nulis 4 karakter. Berarti ini nanti ketimpa ya. Berarti nanti 4 karakter awal itu ketimpa 6. Oke, 6. Oke, 7. Kemudian 8. Terus backslash n. Oke. Oke, mungkin itu nggak kelihatan ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah nulis juga F2 maju ya. Pointernya dia maju, nggak ke sini lagi, tapi maju ke sini. Oke. Nah, terus sekarang terakhir F3 menulis. Nah, F3 sama juga. F3 kan pointernya sama dengan F1. Nah, berarti nulisnya dari sini. Oke, berarti sekarang nanti nilainya nulisnya dari sini. Ya, bukan dari depan lagi, tapi dari sini. Karena F3 duplicate dari F1. 1, 2, 3, 4, 5, backslash n. Nah, sehingga ya oke ya, setelah nulis jangan lupa pointernya maju juga ya. Pointernya nggak di sini lagi, tapi dia sudah maju di sini. Oke. Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan, isi dari MyTMP adalah 678 backslash n 5 1 2 3 4 5 backslash n. Oke. Ya, jawabannya Samuel ini tadi benar. Oke. Oh, salah ya, backslash n-nya. Oh ya, ini tadi kurang ya. Sorry, tadi saya kurang. Ya, backslash n-nya di sini belum saya tulis. 678 backslash n 5 backslash n. Nah, baru 1 2 3 4 5 backslash n. Oke, betul ya. Ini betul. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi?
Ya, betul. Karena duplikat jadi pointernya sama, betul. Meskipun nilai FD-nya beda ya. Meskipun nilai FD-nya F3 itu beda dengan F1, bukan 3 ya. F3 nilainya bukan 3 tapi 5 urutannya ya. Setelah 4 5 ya. Tapi pointernya sama karena duplikat pointernya sama. Jadi dia duplikat dari F1. Jadi pointernya sama, duplikat. Ya, F3 red, F1 juga ikut gerak, betul. Dari Adristi. Jadi kalau F3 gerak, F1 juga ikut karena mereka saling duplikat. Jadi satu gerak yang lain ikut. F1 gerak, F3 ikut. F3 gerak, F1 juga ikut gitu. Nah, itu karena mereka duplikat. Hasil dari duplikat ini. Beda cerita kalau masing-masing open ya. Kalau open ya beda-beda, pointernya sendiri-sendiri gitu. Saya sih bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Misalnya F1 itu nge-open file yang udah ada stringnya di dalamnya, Pak. Itu nanti apakah mulainya dari byte ke 0 lagi atau dari byte Ya, string betul. yang udah ada? Itu nge-forward dari awal apa enggak, Pak? Kalau defaultnya iya. Nah, bahkan kalau kita create seperti ini, kalau di truncate itu nanti kalau ada isinya malah dinolkan, dikosongkan. Jadi kalau di sini kita kasih wrap truncate gitu ya. Oh, truncate. Itu kalau ada isinya malah di Oke. Ini kalau ada isinya malah dikosongkan ya. Oke, tapi kalaupun nggak dikosongkan ya memang dari defaultnya dari awal. Ketika open defaultnya dari byte ke 0 dari depan ya. Oh, jadi bukan lanjut gitu, Pak. Bukan lanjut. Enggak. Kan kalau udah di close ya udah close selesai ya. Nanti kalau open lagi ya dari depan lagi gitu. Oh, ya, bagus, Pak. Oke. Nah, untuk membuktikannya kita bisa coba ini ya. Kita bisa coba misalnya Oke. Oke, ini tadi ya 6785 enter, 678 enter, 5 enter, 12345 enter. Oke. Bagaimana kalau kita misalnya kasih ya, misalnya myTMP. Nah, ini kita kasih AAA semua ya. AAA semua. Ya. Untuk membuktikannya kita coba gini ya. Jadi kalau nanti programnya itu dilanjutkan, ya berarti kan lanjut kan. Tapi kalau ditulis dari depan ya, berarti nulisnya dari depan. Gitu ya. Untuk membuktikan pertanyaan tadi bahwa ketika kita open yang sudah ada isinya itu nanti dimulai dari depan. Ya. Ini sudah ada tulisan AAA semua di dalam file myTMP. Oke. Terus kita run lagi ya. Nah, ini run. Oke. Terus kita cat myTMP. Ya, mulai dari depan ya. 678 enter, 5 enter, 12345 enter, habis itu baru yang sisanya A gitu. Oke, jadi mulai dari depan. Tapi AA-nya tetap ada apa ya? Enggak. Nah, kan A-nya banyak. A-nya kan tadi banyak kan. Oh, Kan ketimpa beberapa ketimpa, yang lain masih ada kan? oh ya itu ketimpa. Ini yang depan-depan ketimpa, byte-byte yang depan ketimpa gitu. Oke. Ya, oke. Oke, kita remove ya rm myTMP. Nah, perbedaan antara dup dan dup2. Nah, kalau dup itu perintahnya seperti ini ya. Jadi nilai dari F3 itu di-assign oleh OS. Jadi di-assign given by OS. Tapi kalau menggunakan dup2 kita bisa milih nilainya. Nah, misalnya kita pakai dup2 ya. F3 adalah dup2 dari F1, kita kasih nilainya 9. Nah, sama nanti F3 adalah duplikat dari F1 tapi nilainya dia bukan 5, bukan urutannya tadi, tapi 9 sesuai yang kita kasih di sini. Nah, itu perbedaan antara dup dan dup2 ya. Jadi ya kalau yang dup ini nilai F3 itu di-assign otomatis. Nah, kalau yang dup2 ini nilainya kita yang pilih gitu. Dikasih parameter di sini. Nah, kita bisa compile ya. Nah, ini ya. Kemudian kita run. Oke ya, nilai F3 9 ya, bukan 5 lagi. Kalau yang tadi kan 5 ya. Oke. Terus kalau kita lihat myTMP nilainya masih sama ya, sama seperti tadi. Jadi karena programnya nulis ke file myTMP-nya masih sama. Jadi
tidak berubah. Hanya saja nilai dari file descriptor-nya yang beda. Dup, kalau dup itu kita pakai urutannya ya, diassign oleh komputer, oleh OS. Nah, kalau kita pakai dup2 itu kita yang kasih nilainya. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Iya, Nah, tapi yang dup 2 tuh tetap identik wave pointernya, Pak. Tetap identik, tetap satu duplikat yang lain. Jadi seperti ini masih sama. F1 duplikat dengan F3 itu masih sama. Hanya saja ini nilainya bukan 5 tapi 9. Hanya itu saja bedanya. Tapi mereka sama-sama duplikat. Oke, baik, terima kasih, Pak. Yuk. Ya, ini ya perbedaan antara dup dan dup2. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Tadi saya kelewat, Pak. Perbedaannya apa tadi dup 1 sama dup 2? Kalau dup1 itu sintaksnya begini ya. Jadi F3 sama dengan dup dari F1. Nah, nanti F3 nilainya itu di-assign otomatis oleh OS. Which is adalah urutannya. Ya, tadi F1 3, F2 4, berarti F3 urutannya berapa? 5. Ya, berarti F3 dapatnya 5 seperti ini tadi. Tapi kalau dup2 itu kita ngasih nilai F3 itu berapa? Kita kasih jadi parameter di sini. Nah, kita kasih nilainya 9 ya udah, dia nilainya 9 bukan 5 gitu. Jadi kalau kita run nanti nilainya dia 9 gitu. Tapi tetap saja F1 dan F3 mereka saling duplikat seperti gambar ini tadi. Dan kalau kita lihat outputnya ya masih sama gitu ya, sama seperti tadi gitu. Oke. Makasih, Pak. Yo, sama-sama. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Oke, kalau tidak ada mungkin satu perintah lagi ya selain dup2 open close read write. Oke, perintah berikutnya adalah lseek ya. Oke. lseek. Nah, ini di slide kayaknya nggak ada keterangannya, ya udahlah pakai manual aja ya. Oke, lseek ini adalah perintah digunakan untuk menempatkan pointer ke offset kesekian, ke offset berapa atau ke byte berapa. Nah, tadi kan kita punya offset ya, ini byte ke berapa yang dia tunjuk sekarang. Nah, itu kita bisa pindah menggunakan lseek. Nah, ada jadi perintahnya ini ya, lseek, lalu ini file descriptor-nya. Lalu di sini modenya ya, di sini modenya. Oke, modenya. Ini nomor offsetnya, offset berapa, lalu di sini modenya. Oke. Modenya apa? Modenya kalau seek set itu dihitung dari depan. Terserah nomor berapa itu dihitung dari depan. Jadi kalau kita pilih offset 9, berarti offset 9 dari depan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mulanya dari 0 ya. Kalau kita lihat current, nah berarti dihitungnya dari current. Current ditambah berapa? Nah itu di sini. Oke. Misalnya di sini diisi 5, di sini diisi current, seek current ya. Berarti nanti dari current ditambahkan 5 ke depan. Nah, terus yang satu lagi n. Nah, ini dihitung dari ukuran file sekarang. Jadi dari end of file ya. Oke, jadi set dari ukuran file ya. Sekarang ukuran file berapa itu ditambah sekian. Nah, plus offset. Nah, oke, jadi itu perbedaan antara lseek dengan mode seek set, seek current, dan seek end. Nah, oke, contohnya seperti ini tadi ya. Oke, ini kalau saya tambahkan misalnya begini, lseek ya, lseek F2 itu saya pindah ke 7 ya. Kemudian ini seek set. Nah, ini tadi outputnya sekarang ini ya, kondisi yang sebelumnya. Lalu sekarang saya print lagi F2 ya, saya write lagi F2. Kira-kira nanti output dari myTMP, file myTMP kira-kira bagaimana? Ada yang bisa tebak? Oke, seek set itu dihitung dari depan ya, byte ke 7 ya, mulainya dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau seek current mulainya dari current position, oke. Kalau n ya berarti dari n, dari ukuran dari file sekarang ditambahkan dengan offset. Nah,
Oke. Ya. Oke, ini mungkin saya jelaskan saja ya. Jadi ini tadi kita sudah punya kondisi seperti ini di akhirnya ya. Jadi F1 dan F3 mereka saling duplicate ada di sini ya pointernya, sedangkan F2 ada di sini. Nah, itu kita bisa kasih nomor ya, itu byte ke berapa, ini byte ke 0 ya. Ini byte ke 0. Oke, ini byte ke 0, ini byte ke 1. Oke. 2, 3, 4. Ini sekarang ada di nomor 4 ya, byte ke 4. Nah, kemudian ini saya pindah ke nomor 7 ya. 4, ini 5, oke. Ini 6, ini 7. Berarti saya pindah ke nomor 2 ya. Jadi ini sekarang saya pindah ke ini ya, ke sini ya, ke karakter 2, byte ke 7. Nah, setelah itu baru nulis str2 678 \n. Nah, berarti di sini oke, 4 karakter saya timpa ya. 678 \n. Oke. 6 oke. 7 sorry ke 6 ya, 7 oke, 8 \n. Oke. Berarti nanti outputnya ya, berarti nanti hasil outputnya setelah tambahan 2 baris ini ya, itu adalah oke, 678 \n, lalu 5 \n, lalu 1 ya, 1 ini, lalu 678 \n. Oke. Oke. Jadi hasil output hasil MyTMP nanti ini seperti ini. Oke. Kita lihat ya, kita lihat. Oke, kita lihat RM MyTMP. Oke, sudah. Kita compile lagi. Terus kita run ya. Oke, ini sudah kita run. Tadi F3 nilainya 9, kita kasih dengan dup 2 ya. Terus kita lihat MyTMP. Ya. 678 ya. \n 5, oke. Kemudian oke. Setelah 5 \n lagi, enter lagi. Setelah itu 1678 enter. Nah, enternya 2 kali sehingga ada baris kosong. Kalau tadi kan enter sekali, nggak ada baris kosong. Nah, sekarang enternya 2 kali, berarti ada baris kosong. Nah, itu manfaat dari LSIG. Kita bisa menempatkan suatu pointer dari file descriptor itu ke byte nomor berapa. Tergantung mau dengan acuan dari depan ya, seek set, atau dengan acuan dari current pointer atau seek current, atau dari end of file, ukuran terjauh seek end. Nah, itu manfaat dari LSIG. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, bagaimana kalau LSIG itu diaplikasikan pada F3 atau F1? Ya, mereka dua-duanya gerak gitu ya. Jadi satu kan mereka dua itu duplicate, satu gerak yang lain gerak. Jadi kalau satu dipindah dengan LSIG ya yang lain ikut pindah gitu ya. Jadi ini kan kebetulan contohnya F2 yang saya pindah dengan LSIG. Nah, tapi kalau teman-teman gunakan itu untuk F1 atau F3 ya mereka dua-duanya sama-sama pindah, sama-sama gerak gitu. Oke. Oke, yuk ada pertanyaan sampai sini? ini ya, beneran kan? Yuk silakan. Saya lupa Pak, offset itu istilah buat apa ya Pak? Offset itu nomor byte ke berapa? Nah, itu nomor byte ke berapa yang kita tuju. Nah, jadi kan file itu kan urutan dari byte-byte kan. Jadi satu karakter itu kan 1 byte, 1 byte. Jadi saya bikin kotakan itu 1 byte, 1 byte, 1 byte. Nah, ya nomor byte itu biasa disebut sebagai offset. Itu nomor byte ke berapa posisinya dia sekarang. Nah, itu adalah offset. Nah, seek set LSIG tadi ya itu menempatkan pointer tadi ke byte nomor sekian yang kita inginkan di sini. Contohnya ini tadi saya menempatkan pointernya F2 ya, file descriptor 2 ke byte nomor 7. Oke.
Oke, di sini nomor 7. Ingat mulainya dari 0 ya, bukan dari 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan tadi byte ke-7 ada di kotak ke sini. Oke. Oke, Pak. Siap. Siap ya. Terus tadi masalah pemindahannya, L6 kita bisa punya beberapa mode. Ada seek set, itu dihitung dari depan. Ada seek current atau seek cur ya. Seek current itu dihitung dari current position, ditambah sekian ke depan. Kalau seek end dari ya end of file ya, ukuran file ya, byte terakhir di dalam file itu. Nah, itu ditambah sekian gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau scan itu di terakhir atau di terakhir plus 1 gitu? Yang di Ya, bagian terakhir tengah. ditambah offset. Jadi acuannya terakhir. Acuannya tuh byte terakhir dalam file tersebut itu byte keberapa. Terus kamu tambahkan sekian gitu. Ini kan ada 2. Saya Yang kosongnya gitu, Pak. Kalau di Ya. yang N tadi, Pak. Ya, jadi sekarang tuh filenya itu ukuran atau byte terakhir itu nomor byte berapa. Lalu kamu tambahkan dengan nilai offset yang di sini gitu. Termasuk ada Buteti dan Korono. Ya, saya bilang. Oke. Oke, cukup jelas? Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada ya. Nanti silakan bisa latihan sendiri dengan program-program ini. Ada contoh program demo, teman-teman bisa lihat di sini. Di mana tuh? Oke. Di osvlsm.org, terus ini ada demo ya. Itu dilihat aja di week 10 ya. Ini ada week 10, itu ada demo-demo contoh program seperti ini. Teman-teman lihat saja. Ya, seperti ini misalnya dup ya, ini nomor ini ya. Oh, ini copy, sorry. Dup. Nah, ini dup misalnya ya. Oke, ini outputnya nanti gimana gitu ya. Oke, ini. Terus ini ada dup 2 gimana. Oke. Kemudian ada contoh soal tahun sebelumnya. Nah, ini. Oke. Ya, dan seterusnya. Oke. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ada pertanyaan tentang materi? Ada contoh soal PDF nggak, Pak? Oh, ada. Contoh soal ada. Silakan lihat juga di situ. Nanti saya kasih linknya juga di Skele. Itu di sini ya, di exam W10, final W10 ya. Nah, ini ya. Nah, oke. Program outputnya apa? Terus untuk isi file ini apa? Nah, oke, ya kurang lebih ada kayak gitu. Oke. Yuk. Kemudian ini ya, dup itu bisa juga diaplikasikan kalau tadi kan kita menggunakan file descriptor ya. Ini ada contoh menggunakan file pointer. Nah, contoh dup menggunakan file pointer. Kalau tadi kan file descriptor ya, integer. Ini tipenya file pointer atau file bintang. Nah, kurang lebih sama ya. Ini open berarti satu pointer sendiri. Ini open juga satu pointer sendiri.
ini FP3, ini duplikasi dari FP2 ya, berarti duplikasi dari FP2. Ya, kurang lebih sama. Cuman tipenya beda aja. Tipenya ini bukan integer tapi file pointer gitu. Jadi nggak jauh beda lah gitu. Ya sama aja gitu ya. Cuman ini agak ribet karena untuk dup itu kan hanya untuk file descriptor ya. Nah, ini untuk jadi file pointer harus ada fd open. Nah, tapi intinya sama bahwa fp3 adalah duplikasi dari fp2 gitu. Nah, cuman karena ini pakai tipenya file pointer harus di casting gitu. Nggak bisa langsung. Gitu. Kalau pakai file descriptor fd ya kita tinggal dup aja gitu. Oke, teman-teman sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin untuk hari ini sampai sekian dulu kegiatan kelas sinkronusnya ya. Mohon maaf ini saya sedang kurang fit, jadi saya cukupkan sampai sini dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Pak.